Haji, saya tumbuh dengan alunan lagu Pak Haji hingga sampai titik ini Pak Haji. Doakan saya semoga bisa melangkah lebih jauh lagi dan membawa nama harum dangdut di seluruh Nusantara Pak Haji. Amin. Geger, Haji Rhoma Irama beri tanggapan menohok soal fenomena April DA7 di Cirebon. Membongkar pesan menohok Rhoma Irama atas fenomena April DA7 dan sinergi Cirebon, antara apresiasi dan peringatan keras. Laporan utama kami awali dari markas besar Soneta, di mana suasana mendadak berubah menjadi serius saat sang Raja Dangdut, Haji Rhoma Irama memantau rekaman kepulangan April DA7 yang melumpuhkan jalur Pantura. Sebagai reporter yang sering meliput dinamika musik dangdut, saya menyaksikan bagaimana seorang legenda sebesar Rhoma Irama tertegun melihat loyalitas massa di Cirebon yang begitu organik. Namun, alih-alih hanya memberikan pujian normatif, Rhoma justru mengeluarkan sebuah tanggapan menohok yang segera menggegerkan publik. Investigasi jurnalisme kami di kediaman beliau mencatat bahwa Rhoma menyoroti frekuensi emosional yang diciptakan oleh April terhadap masyarakat Cirebon. Baginya, antusiasme yang sampai membuat kota lumpuh total adalah bukti bahwa rakyat sedang merayakan kemenangan moral atas kualitas vokal yang jujur. Rhoma menekankan bahwa fenomena ini jarang terjadi bagi seorang juara ketiga, yang menandakan ada sesuatu yang luar biasa di balik karakter April. Namun, di balik kekaguman itu, sang Raja Dangdut langsung memberikan peringatan tajam. Jangan biarkan kehebatan ini hanya berhenti pada seremoni kepulangan. Poin pertama ini menegaskan bahwa perhatian Rhoma Irama bukan sekadar basa-basi industri, melainkan sebuah pengakuan kedaulatan talenta daerah yang kini telah menarik perhatian otoritas tertinggi dalam dunia dangdut tanah air. Poin kedua dalam laporan investigasi ini membedah kritik tajam Rhoma Irama yang ditujukan khusus kepada pemerintah Kabupaten Cirebon. Rhoma secara lugas mempertanyakan apakah dukungan besar yang diberikan Bupati Imron Rosidi akan bersifat jangka panjang atau hanya sekadar memanfaatkan momentum viralitas April DA7 demi citra daerah semata. Investigasi kami mencatat pernyataan menohok Rhoma yang meminta pemerintah jangan menjadikan April sebagai pajangan prestasi. Beliau menegaskan bahwa antusiasme pemerintah harus dibarengi dengan proteksi karir yang nyata. Sebagai reporter, saya menangkap kegelisahan sang Raja Dangdut akan potensi eksploitasi artis daerah oleh kepentingan birokrasi. Rhoma menuntut agar pemerintah Cirebon bertindak sebagai tameng yang melindungi April dari kerasnya industri hiburan Jakarta yang seringkali hanya memeras popularitas artis pendatang baru. Pesan menohok ini menjadi geger karena memaksa otoritas daerah untuk berpikir lebih jauh dari sekadar konvoi dan pesta rakyat. Rhoma ingin Cirebon menjadi contoh bagaimana daerah seharusnya membina aset budayanya secara berkelanjutan, bukan hanya hadir saat lampu kamera menyala dan masa sedang bersorak, namun tetap mendampingi saat perjuangan sesungguhnya di industri rekaman dimulai. Poin ketiga laporan jurnalisme kami menelusuri alasan dibalik perhatian mendalam Rhoma Irama terhadap sosok April DA7. Berdasarkan penelusuran kami di lingkaran dalam Soneta, Rhoma melihat dalam diri April terdapat marwah dangdut yang selama ini beliau perjuangkan, yakni perpaduan antara kualitas vokal yang murni dengan adab yang santun. Pernyataan menohok Rhoma mengenai antusiasme warga Cirebon sebenarnya adalah bentuk pengakuan bahwa April memiliki integritas karakter yang kuat. Rhoma secara berani menyebut bahwa rakyat menangis bukan karena teknik vokal April yang tinggi, melainkan karena getaran kejujuran emosi yang dikeluarkan oleh gadis asal Tanah Wali tersebut. Investigasi kami menyimpulkan bahwa bagi Rhoma, April adalah jawaban atas dahaga publik akan sosok idola yang tidak hanya menjual sensasi, tetapi memiliki akar budaya dan nilai religius yang kuat sesuai dengan jati diri masyarakat Cirebon. Kepedulian sang Raja Dangdut ini menjadi geger karena biasanya beliau sangat selektif dalam memberikan testimoni terbuka. Dengan menyebut April sebagai talenta yang berbahaya bagi dominasi musisi instan di Jakarta, Rhoma secara tidak langsung sedang memberikan mandat kepada April untuk menjadi estafet penjaga kualitas musik dangdut yang bermartabat di masa depan. Investigasi jurnalisme kami di poin keempat menyoroti peringatan keras Rhoma Irama mengenai sifat euforia masyarakat. Beliau secara menohok mengingatkan warga Cirebon bahwa cinta yang besar hari ini harus tetap konsisten saat April nanti merilis karya-karya baru yang mungkin tidak selalu viral. Rhoma melihat banyak talenta daerah yang layu sebelum berkembang karena hanya didukung saat berada di puncak kompetisi, namun ditinggalkan saat berjuang di jalur industri yang sunyi. Peringatan ini ditujukan untuk menguji seberapa militan sebenarnya dukungan Wong Cirebon. Sebagai reporter, saya melihat Rhoma sedang melakukan tes loyalitas terhadap massa.
Ia ingin memastikan bahwa lumpuhnya Pantura hari ini adalah bentuk komitmen jangka panjang, bukan sekedar gaya hidup mengikuti tren media sosial. Pernyataan ini dianggap geger karena menampar realitas industri hiburan kita yang serba instan. Roma ingin April didukung dengan cara yang dewasa, yakni dengan terus membeli karyanya dan mendukung pertunjukannya secara profesional. Tanpa konsistensi itu, menurut Roma, kemegahan penyambutan di Cirebon hanya akan menjadi catatan sejarah yang pahit. Inilah esensi dari tanggapan menohok beliau, sebuah ajakan bagi seluruh rakyat Cirebon untuk menjadi supporter yang cerdas dan setia seumur hidup bagi April. Poin kelima laporan ini membedah pandangan Rhoma Irama terhadap kolaborasi April dengan maestro musik lainnya, termasuk keterlibatan Charly Van Houten. Investigasi kami mencatat bahwa Roma memberikan catatan kaki yang cukup tajam agar kolaborasi tersebut tetap menjaga pakem musik Melayu dangdut yang berwibawa. Roma menekankan bahwa April memiliki keunikan suara yang sangat kental dengan ruh Cirebon, sehingga jangan sampai karakter asli tersebut hilang karena dipaksakan masuk ke dalam industri pop yang terlalu modern. Pesan menohok ini merupakan bentuk proteksi musikalitas dari sang maestro kepada juniornya. Roma seolah ingin mengatakan bahwa April adalah permata daerah yang harus diasah dengan sangat hati-hati. Sebagai reporter, saya melihat adanya kekhawatiran dari Roma bahwa intervensi industri yang terlalu besar bisa merusak kemurnian vokal April yang membuat jutaan warga Cirebon menangis. Tanggapan ini menghebohkan publik karena menunjukkan betapa detailnya Roma memantau perkembangan karir April. Beliau menginginkan sinergi yang terjadi bukan hanya untuk menciptakan lagu viral, melainkan untuk melahirkan mahakarya yang memiliki nilai seni tinggi dan tetap menghormati akar tradisi dari mana April berasal. Laporan ke-6 kami meninjau bagaimana Rhoma Irama melihat fenomena Cirebon sebagai sebuah revolusi sosiologis dalam industri hiburan Indonesia. Rhoma secara menohok memuji bagaimana kekuatan daerah mampu menekan perhatian pusat. Beliau melihat antusiasme pemerintah dan masyarakat Cirebon sebagai bentuk perlawanan terhadap standar kesuksesan yang selama ini didominasi oleh Jakarta. Investigasi jurnalisme kami mencatat bahwa Roma sangat terkesan dengan fakta bahwa seorang juara ketiga bisa mendapatkan penyambutan yang jauh lebih megah daripada juara utama. Baginya, ini adalah bukti bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan juri atau angka administratif. Namun, Roma kembali menyisipkan poin menohok. Kebanggaan daerah ini jangan sampai berubah menjadi fanatisme sempit yang menutup mata terhadap kekurangan. Beliau ingin Cirebon tetap kritis dalam membina April agar ia terus belajar. Fenomena Cirebon lumpuh total dijadikan Roma sebagai pelajaran bagi seluruh daerah di Indonesia tentang cara mencintai aset budayanya sendiri. Sebagai reporter, saya menyimpulkan bahwa Roma sedang memvalidasi kekuatan Wong Cirebon sebagai kekuatan baru di industri musik yang harus diperhitungkan oleh para produser besar di ibu kota. Poin ketujuh dalam investigasi ini menyoroti tanggapan Rhoma Irama mengenai pengawalan ketat polisi dan sambutan protokoler dari Bupati Imron. Roma menyebut hal tersebut sebagai bentuk kehormatan yang luar biasa, namun beliau memberikan sentuhan menohok mengenai kedekatan. Sang Raja Dangdut memperingatkan agar pengawalan yang begitu ketat jangan sampai membuat April berjarak dengan rakyatnya. Beliau menekankan bahwa kekuatan utama April adalah kerakyatannya. Jika ia menjadi terlalu eksklusif karena protokoler, maka getaran nyawa dalam suaranya bisa hilang. Investigasi jurnalisme kami mencatat, Roma mengingatkan April untuk tetap bisa menyentuh tangan rakyat yang telah mendoakannya meskipun dalam kawalan aparat. Ini adalah pesan adab yang sangat dalam dari seorang legenda yang sudah puluhan tahun berurusan dengan masa besar. Roma ingin April tetap menjadi diva rakyat, bukan diva ruang tertutup. Tanggapan ini memicu diskusi hangat mengenai bagaimana mengatur keseimbangan antara keamanan aset daerah dengan keterbukaan terhadap masyarakat kecil. Bagi Roma, pengawaan adalah bukti harga diri April, tetapi kerendahan adalah bukti keabadian karirnya. Investigasi jurnalisme digital kami di poin ke-8 mencatat bagaimana pernyataan menohok Rhoma Irama segera membanjiri jagat maya. Dalam hitungan jam, tanggapan beliau menjadi trending topik yang memicu pro kontra namun didominasi oleh rasa setuju. Reporter kami memantau bahwa komentar Roma justru memberikan stempel emas bagi kredibilitas April DA7. Publik melihat bahwa jika seorang raja dangdut sudah angkat bicara, berarti talenta April memang di atas rata-rata. Namun, viralitas ini juga membawa beban baru. April kini berada di bawah mikroskop pengamatan nasional. Investigasi kami menemukan bahwa netizen Cirebon merespons masukan Roma dengan sangat dewasa, menganggapnya sebagai wejangan ayah kepada putrinya. Geger digital ini memberikan keuntungan promosi yang luar biasa masif bagi Kabupaten Cirebon dan April sendiri. Kekuatan kata-kata Rhoma Irama yang tajam dan menusuk ke jantung industri telah membuat semua mata tertuju pada langkah April selanjutnya. Sebagai jurnalis, saya melihat ini adalah momen branding paling sukses dalam sejarah ajang bakat.
di mana restu dari sang legenda dan dukungan militan massa daerah bertemu dalam satu titik viral yang sangat kuat. Poin ke-9 laporan ini meninjau reaksi dari pihak yang disasar oleh komentar menohok Rhoma Irama. Investigasi kami di Pendopo, Kabupaten Cirebon, mencatat bahwa Bupati Imron Rosidi menerima masukan Rhoma dengan penuh keterbukaan. Pemerintah daerah berjanji akan mengintegrasikan pesan Rhoma ke dalam rencana pembinaan jangka panjang bagi April. Di sisi lain, April DA7 dikabarkan merasa sangat terharu dan langsung menyatakan kesiapannya untuk berguru lebih dalam kepada sang Raja Dangdut. Reporter lapangan kami melaporkan bahwa April menganggap kritikan menohok Rhoma sebagai hadiah terbesar, melebihi trofi apapun. Ia menyadari bahwa perhatian Rhoma adalah bentuk proteksi agar ia tidak salah melangkah di belantara industri musik. Respons yang rendah hati dari April dan pemerintah daerah ini justru membalikkan keadaan. Yang semula terlihat sebagai kritik tajam, kini berubah menjadi sinergi pembinaan yang harmonis. Investigasi kami menyimpulkan bahwa tanggapan menohok Rhoma telah berhasil memicu dialog produktif antara seniman muda, pemerintah daerah, dan legenda musik, menciptakan pondasi yang sangat kuat bagi masa depan karir April yang lebih bermartabat. Laporan investigasi ini kami tutup dengan kesimpulan akhir yang tajam. Tanggapan menohok Haji Rhoma Irama atas fenomena April DA7 di Cirebon adalah fajar baru bagi bangkitnya musik dangdut yang beradab dan berkarakter. Investigasi jurnalisme kami menegaskan bahwa kegegeran ini adalah tanda bahwa industri musik Indonesia masih memiliki nurani yang dijaga oleh para legendanya. Rhoma telah berhasil menempatkan April di jalur yang benar, yakni jalur di mana prestasi harus dibarengi dengan konsistensi, adab, dan dukungan nyata dari daerah asal. Cirebon telah membuktikan bahwa mereka mampu menciptakan standar baru penyambutan idola, dan Rhoma Irama telah memberikan buku panduan agar kesuksesan tersebut tidak layu sebelum berkembang. Perjuangan April DA7 kini bukan lagi sekedar urusan bernyanyi, melainkan urusan menjaga marwah daerah dan marwah musik dangdut nasional di bawah pengawasan langsung sang raja. Laporan ini kami akhiri dengan satu penegasan. Besok, sejarah akan mencatat apakah Cirebon mampu menjalankan mandat menohok dari Rhoma Irama. Namun satu yang pasti, April DA7 kini telah resmi menjadi bagian dari masa depan musik Indonesia yang sangat diperhitungkan oleh seluruh Nusantara.